Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan paling mencolok gaji dan jatah cuti PPPK dan CPNS terbaru tahun 2022. Perbedaan PPPK dan PNS. 1. Status kepegawaian. Merujuk pada Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK adalah diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sekilas, pegawai PPPK hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Gampangnya, PPPK adalah pegawai yang di-outsourcing oleh instansi pemerintah, baik Pemda maupun pusat. PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Bunyi Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, pegawai PPPK juga termasuk sebagai aparatur sipil negara (ASN), non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara PNS adalah pegawai pemerintah yang bersifat non-kontrak atau tanpa batas waktu. PNS merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan. Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui proses seleksi. Pengangkatan PPPK juga diatur tegas dalam UU ASN. Pegawai PPPK direkrut setelah melalui seleksi kemampuan dasar. 2. Gaji dan tunjangan. Perbedaan PPPK dan PNS juga menyangkut soal gaji. Selain gaji, PPPK juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Besaran penghasilan di luar gaji PPPK tersebut sepenuhnya merupakan wewenang instansi pemerintah yang mengangkat PPPK. Dalam pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketetapan gaji PPPK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK. Disebutkan dalam regulasi tersebut, gaji PPPK sama dengan gaji PNS sesuai dengan pangkat golongannya dengan skema masa kerja golongan (MKG). Ini berbeda dengan sistem gaji honorer. Berikut daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD. Golongan 1,
Rp1.794.900 sampai Rp2.686.200. Golongan 2, Rp1.960.200 sampai Rp2.843.900. Golongan 3, Rp2.043.200 sampai Rp2.964.200. Golongan 4, Rp2.129.500 sampai Rp3.89.600. Golongan 5, Rp2.325.600 sampai Rp3.879.700. Golongan 6, Rp2.539.700 sampai Rp4.043.800. Golongan 7, Rp2.647.200 sampai Rp4.214.900. Golongan 8, Rp2.759.100 sampai Rp4.393.100. Golongan 9, Rp2.966.500 sampai Rp4.872.000. Golongan 10, Rp3.091.900 sampai Rp5.078.000. Golongan 11, Rp3.222.700 sampai Rp5.292.800. Golongan 12, Rp3.359.000 sampai Rp5.516.800. Golongan 13, Rp3.501.100 sampai Rp5.750.100. Golongan 14, Rp3.649.200 sampai Rp5.993.300. Golongan 15, Rp3.803.500 sampai Rp6.246.900. Golongan 16, Rp3.964.500 sampai Rp6.511.100. Golongan 17, Rp4.132.200 sampai Rp6.786.500. Dengan menggunakan skema penggajian berdasarkan golongan sebagaimana yang berlaku pada PNS, gaji yang diterima PPPK akan mengalami kenaikan setelah golongan pegawai bersangkutan disesuaikan atau mengalami kenaikan. Sementara gaji PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019. Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG). Berikut gaji PNS untuk golongan I hingga 4. Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. Golongan 1, lulusan SD dan SMP. Golongan 1A, Rp1.560.800 sampai Rp2.335.800. Golongan 1B, Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. Golongan 1C, Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500.
Golongan 1D, Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Golongan 2A, Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. Golongan 2B, Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. Golongan 2C, Rp2.301.800 sampai Rp3.665.000. Golongan 2D, Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 atau S3. Golongan 3A, Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Golongan 3B, Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. Golongan 3C, Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. Golongan 3D, Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Golongan 4. Golongan 4A, Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. Golongan 4B, Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Golongan 4C, Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. Golongan 4D, Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Golongan 4E, Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. PPPK bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan PPPK, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja Tukin, di mana Tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus PPPK. 3. Perbedaan PPPK dan PNS pada hak cuti. Sebagaimana PNS, PPPK juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi PPPK adalah cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Hak cuti PPPK itu sama, hak cuti tahunan, hak cuti sakit, hak cuti melahirkan. Tetapi dia PPPK tidak punya hak cuti di luar tanggungan negara, ucap perancang peraturan perundang-undangan di Direktorat Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dwi Haryono dalam keterangannya. Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil, cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. Bisa dibayangkan PPPK dikontrak 1 tahun, tapi minta cutinya 3 tahun, makanya itu saya sampaikan tidak bisa 100% sama. Ada beberapa hal agak beda, kata Dwi. 4. Perbedaan PNS dan PPPK pada hak cuti.
Dia mengatakan, hak yang didapat pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memang tidak jauh berbeda. Mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. Dwi mengatakan, hak PPPK diatur dalam Amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen PPPK. Kalau mempunyai kinerja yang bagus, yang bersangkutan juga mendapatkan penghargaan. Penghargaannya sama dengan yang diterima oleh PNS. Kemudian, yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminannya apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga dengan jaminan kematian, kata Dwi. 5. Perbedaan PPPK dan PNS pada hak pensiun. Satu hal yang membedakan hak yang didapat antara PPPK dan PNS, yakni tunjangan pensiun yang hingga kini masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Perbedaan PNS dan PPPK. Perbedaan PPPK dan PNS ini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena sama-sama dalam PNS itu ada regulasi UU 11 tahun 1969 yang mengatur pensiunan PNS bahwa pegawai negeri yang memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya pemerintah ke depan, itu ingin mereka PPPK, yang sudah berjasa itu diberikan jaminan pensiun juga. Walaupun bentuknya memang dalam format yang masih dicari, kata Dwi. Ia mengatakan, kontrak PPPK adalah selama 1-5 tahun menjadi pertimbangan pemerintah belum tuntas menggodok insentif pemberian tunjangan pensiun, seperti yang didapatkan oleh PNS selama ini. Meski begitu, Dwi mengatakan kontrak PPPK bisa diperpanjang oleh pejabat instansi yang berwenang jika kinerja dinilai bagus setelah masa kontrak kepegawaian 5 tahun. Permasalahannya kan PPPK ini kontraknya beda-beda, ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bisa diperpanjang. Nah ini harus ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi, di amanat ketentuannya diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk menghargai kinerja mereka yang sudah diberikan kepada negara, jelasnya. Tahapan kegiatan rekrutmen. 1. Finalisasi data kebutuhan CASN, bulan Maret. 2. Pembukaan informasi, bulan Maret-April. 3. Validasi usulan formasi, bulan Mei. 4. Penetapan kebutuhan, bulan Juni. 5. Penyampaian formasi ke KL dan Pemda, bulan Juni. 6. Integrasi data kebutuhan dengan SSCASN, bulan Juni. 7. Pengumuman seleksi, bulan Juli. 8. Pendaftaran Seskes BKN, bulan Juli. 9. Pelaksanaan seleksi, bulan Juli. Itulah tadi ulasan P3K adalah singkatan dari apa? Info PPPK 2022 terbaru, nasib PPPK guru tahap 3 dan perbedaan dengan CPNS. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapatkan berita-berita terbaru dari channel ini. Jika sudah admin, ucapkan banyak terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.